mulai dengan Ibu Amalia. Ada? Hadir. Baru Ustaz. Ya. Wajibnya udah datang Ustaz. Ya, masuk. Ya, kita mulai dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Amalia belum datang. Ibu Artijah baru datang. Agus Suroto belum. Bu Zulfia belum. Surya Al-Hadi belum. Bu Rekla masih kos-kosan nggak? Ya, silakan Rekla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. Sekarang biasakan ketika harful lim itu bertulan waw, maka jangan ke o. Wujuhun yauma, jangan yauma. Kalau dia ya, maka ke kasrah. Alam tau kaifa, ya. Yauma, jangan yauma. Lam wujuhun وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. Ya, Ibu ini bacanya sudah lumayan bagus. Tolong jaga hal-hal seperti tadi, ya. Jadi yang namanya harful lim ketika dia waw, orang kebanyakan membacanya itu terbawa dari bawaan dari kecil. Alam tau kaifa ya. Dan yang waw menjadi walau anna. Jadi jangan o tapi u, dhamma. Jangan tapi i ke arah kas. Oke. Ya, Ibu Vera ada? Ya, belum datang. Pak Kusmono ada, Pak Kusmono. Ya, ayat 6 dan sampai dengan 10. Masih TVRI. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من Ya, coba perhatikan huruf o, jangan yukni, yukni, لا يسمن ولا يغني من وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. Oke, Ibu Siti Maisuro. Saya Ustaz. Iya. Masih ngos-ngosan Baru nyampe ya.
Oke. Ibu Cibi belum datang? Belum. Ibu Siti Sa'adah ada? Ya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. La tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah. Ainun ketemu huruf jim itu ikhfa. Jadi ikhfa juga punya bobot nah, jadi jangan ainun jariyah, itu baru jemput antara nun ke jim. Ya, coba gunakan ainun jariyah. Fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah. Nah, sururun ketemu mim itu bil gunnah. Itu kalau ditinjau dari maratibul gunnah, bobot gunnah, itu bobot gunnah yang paling tinggi. Ya, sururum ya. Fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah. Udah berapa ayat? 5 ayat. Pak Ustaz, tadi Ya. yang sururun tadi paling tinggi denungnya itu maksudnya? Sururun bertemu dengan mim. Iya, maksudnya Itu pengertian paling tinggi itu maksudnya apa? ya, Pengertian lebih tinggi itu lebih panjang atau apa? bukan lebih panjang. Unsur mendekati kesempurnaan huruf nun atau mim itu lebih kuat. Tapi bobot lamanya itu sama. Ya, jadi kalau sururum itu bobot gunanya itu lebih kuat. Gunah itu denung. Jadi arah suara hidungnya lebih kuat. Itu namanya tam, sempurna. Sururum. Oke. Ya. Lanjut. Ibu Jenny. Bapak Jenny Permana ya? Belum datang. Ibu Sri Yanti. Ya, silakan. Ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zawabiyyu Tadi sampai mana? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ya, perhatikan bersama pada yang guru. Nun sukun bertemu dengan huruf qad. Huruf qad itu termasuk kelompok huruf isti'la. Isti'la itu punya sifat tafkhim, ya, mengepal. Jadi ketika menyebut huruf qad, sifat qad itu sudah kita ekspresikan. Kenapa? Qad itu isti'la berarti tafkhimul gunnah. Gunnahnya ditafkhimkan. Tafkhim itu tebalkan. Itu afala yanzur, afala yanzur. Ya. Oke, yang baru hadir silakan cari kedudukan masing-masing. Ya, silakan. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Oke, huruf sinnya jangan mengikuti suasananya huruf to. Jadi sutihat gitu. Jadi sinnya jadi huruf
Shad. Ya. Jadi orang memaknai dari sutihat ke sutihat itu nanti berubah makna. Jadi berubahnya huruf akan merubah makna. Kul menjadi kul berubah enggak? Ya. Satu kul katakanlah, satu kul makanlah. Beda kaf sama kof doang. Kan ya? Oke. وإلى الأرض كيف سطحت Sudah berapa ayat? Sudah. Sudah 5 ayat. Ya, jadi Ibu Sri itu suaranya bagus. Kemudian bacanya sudah cakap. Tinggal poin-poin tertentu ketika ikhfa. Perhatikan ketika nun sukun bertemu dengan shad. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf. Nun sukun atau tanwin dengan qad, dengan waw. Mana lagi? Dengan shad. Di situ isti'la semua tuh. Ya, nun ketemu qaf, yang qaf. Ibu-ibu naik angkot. Ya kan? Itu bobotnya sudah kelihatan, jemputnya. Ya, seperti itu orang baca Quran itu. Ya, kalau hurufnya ringan, ya, anta, enteng nggak? Milkem, kan milkum, gitu. Milkum ringan. Jadi ada kelompok isti'la, ada kelompok istifal yang masuk dalam kelompok huruf ikhfa. Yang 15 itu dibagi dengan dua isti'la, istifal dari bobot hurufnya. Dari jaraknya makhraj ada 3. Ausat, ab'ad, aqrab. Paling dekat, tengah-tengah, paling jauh. Ya, paling dekat aqrab. Paling tengah-tengah ausat. Yang paling jauh ab'ad, ba'id. Ya. Oke. Ya. Kenapa? Makanya kalau masak mesti enak karena resepnya tahu. Ada orang resepnya apal begitu masak suami makanya di luar. Ada nggak begitu Pak? Ada yang nggak bisa baca resep, bacanya nggak bisa. Begitu masak sayur asem tuh sayur asem joglok nenek-nenek begitu. Yang parkir Alphard, Mercy, BMW. Padahal cuma sayur asem yang bikin nenek-nenek. Ya, kalau ditanya resepnya, kata udah keluar. Itu namanya teori tajwidnya kagak ngerti, bacanya bener. Banyak kayak begitu. Yang juara internasional ada juga yang begitu tanya ogah. Begitu MTQ menang. Tahun ini menang di tingkat anak-anak, tahun besok naik tingkat remaja, tahun besoknya tingkat dewasa. Saya nggak perlu sebut namanya, tapi kita ditanya teori, blank. Yang paling bagus apa? Teorinya ngerti, bacanya ngerti, suaranya indah, orangnya cantik, soleha. Tapi nggak soleh dong. Yang kayak gitu belum mati jangan dikubur. Ya maksudnya begini, tes tapi jangan stres. Ya orang lagi kalau dites kan kadang-kadang suka stres tuh. Ya kaki digoyang-goyangin gitu. Padahal itu ngilangin stres. Jadi nyantai aja. Baik. Ibu Mulyani. Mana pojok? Pojok. Silakan ayat berikutnya. Ayat berapa? 21.
إنما أنت مذكر. Tuh, fazakir, kalau kasroh itu jelas i-nya. Kalau dhammah jelas u-nya. Kalau fathah jelas a-nya. La yatimul kasru illa bin hifadhish syafataini. Pada hafal kan? Tidak sempurna kasroh kecuali dengan posisi lidahnya, bibir itu nyengir. Fadzakir. Lah, musaitur. Lasta alaihim bimusaytir. Jangan mangta. Nun sukun bertemu ta itu jarak nun dan ta itu makhrajnya berdekatan, sehingga unsur kesamarannya tinggi. Manta, manta bukan mangta. Jangan keeng, nun jemput ta. Manta walla. Ya ulang. Fayu'adhibu ain. Inna ilaina iyabahum Thumma inna alaina hisabahum. Itu ibu kenapa suaranya bergetar? Ya, Ibu Artijah ada? Sudah nyampe? Ya, silakan Bu. Ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasiyah. Sin besar. Tafashi. Oh, syia. Hal ataka hadithul ghasiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Jibannahnya dengan no sibah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Hamiyah itu taknya tak apa namanya? Tak marbuthah. Itu kalau disukunkan hilang titiknya. Berarti dari tak menjadi ha, bukan ha. Jadi jangan hamiyah. Hamiyah. Bobotnya kuat kan di tak marbuthah. Hamiyah. Iya gitu ya. Tuh kembali ketika baca, pokoknya kalau tak marbuthah itu kembalinya kepada ha ya. Sepanjang ini kebanyakan orang membacanya dengan ujung ta. Ha, Fatimah, Khadijah, Radiyah, begitu. Hayya 'ala shalah. Betul atau salah? Hayya 'ala shalah. Ya, itu. Oke. Ya, lanjut Ibu Amalia. Ada?
Udah nyampe? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lahum ta'amun illa Ya, nun sukun menjemput huruf bod. Huruf bod itu isti'ala istifal. Mil atau milwo. Iya, ulang. laisa lahum ta'amun illa Mm-mm. la yusminu wa la yughni min Mm. Mm-mm. Mm. Oke, cakep. Iya, Pak Agus Suroto. Iya, monggo Pak. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية Ya, jangan ainung, jangan keeng. Upayakan ikhfa itu tidak mengarah ke ng. Ainun, nun sukun sama tuh. Ainun itu berujung nun sukun tanwin menjemput huruf jim. Ainun ja, ainun ja. Iya, jadi kalau ibu mau bilang sama anaknya, kalian tuh nggak perlu setiap kali harus manja. Ya, ainun jariyah. Yuk. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة Marfu'ah. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. Oke, Pak Agus nih jawabannya mana? Ya, Solo. Solo. Ya, kalau Solo, Jogja itu biasanya aksen huruf za jadi ya. Ya, ain di Jogja itu cenderung ke ngain. Ain. Kalau za ke ya, tapi lidahnya Pak Agus itu sudah bukan ke Solo lagi. Sudah cakap. Oke, alhamdulillah. Ibu Zulfia ada? Ibu, silakan lanjutkan ayat berikutnya. Udah sarapan, Bu? Udah. Ya, saya yang budak apa suara? Ya, coba. Ya, yang lain tolong dibantu ya, karena suara ibu itu begitu lembut. Iunya panjang apa pendek? Wazarabiyyu mabsutsah. Iya, baca 2 harakat saja. Wa ilal jibali segitu. Ya, ya.
Pak Surya Al-Hadi ada, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya, innama itu 4 harokat atau boleh 5 majaz munfasil. Innama anta, coba 4 atau 5 harokat Pak? Innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaytir. Alaihim mim mati bertemu dengan huruf ba, ikhfa syafawi, ada unsur gunnah di situ, samarkan bersama gun. Alaihim bi, Lasta alaihim bimusaytir. Illa man tawalla wa kafar. فيؤذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. alaina hisabahu. Mat apa itu? Mat tabi'i itu jangan kurang dari 2, jangan lebih dari 2. Tsumma inna alaina hisabahum. ثم إن علينا حسابهم. Oke, ya. Sekarang tadi Pak siapa? Pak Surya Al-Hadi. Ibu Vera ada? Ya, silakan Vera. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Coba, emang mau kemana? Coba pelan-pelan aja. Wujuhun ketemu dengan huruf ya. Berarti dhammatain atau tanwin bertemu dengan huruf idgham birun. Wujuhun yauma, tahan 2 harakat. Masih terlalu cepat. Wujuhun yauma idzin khashi'ah. Ya betul. Amilatun bertemu dengan nun. Itu ngambil gunnah lagi tuh. Amilatun nasibah. Nasibah. Nah, mana narong? Naron itu namanya ilhar. Ilhar halqi naron fathatain atau tanwin bertemu dengan huruf ha. Naron ha. Naron ha. Jangan ditahan di fathatain, jangan ditahan di tanwin. Naron ha, nggak boleh begitu. Naron ha, naron hamiyah.
bertemu dengan ain. Nun sukun bertemu dengan ain juga izhar hal. Iya, tusqa min ainin aniyah. Jangan tusuk, tusqa. Oke, ya. Ibu siapa tadi? Vera. Ya? Bu Vera lebih mendalami persoalan-persoalan tentang ilhad. Prakteknya ya harus dipastikan. Teorinya mungkin udah tahu karena pelajaran ilhad itu dari lahir udah ada. Ya kan? Oke. Lanjut. Ibu Siti Maisuro. Ya, udah istirahat. Udah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lahu ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma'idhin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Oke, ya. Ini bacanya udah cakep. Yang udah cakep-cakep bacanya harus punya murid, harus punya majlis. Orang ngajar itu akan menambah ilmu yang ada bertahan, kemudian yang belum ada terjemput. Jadi orang ngajar tuh nggak ada ruginya. Saya ngajar dari tahun 93 di sini. 93 ke sini berapa tahun? Dari tahun 93 ya, sampai dengan sekarang masih ya. Jadi saya rasakan yang namanya orang ngajar itu ilmunya nggak pernah tumbang ya, nambah iya, berkurang tidak. Jadi ibu yang bacanya sudah standar, yakin harus punya majelis. Minimal di rumah dulu, diawali dari rumah, ngajar di rumah anak-anaknya. Tadi tetangga dengar tuh, nitip dong anak saya. Biasanya kalau ngaji kan nitip doang, nitip dong anak saya. Tiap bulannya nggak ngerti itu tiap bulannya, nitip doang. Oke, ya, Kak, Ibu Jipi, ya Bu. Fi jannatin 'aliyah la tasma'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tasma'u fiha lawiyah. Fiha ainun. Ain, fiha ainun. Fiha ainun dariyah. Fiha Sururum Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum. Ruhnya pendek. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Ya. Wa namariqu masfufah. Oke. Sekarang ini permana. Ada? Ya, sekarang silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa darabiyyu mabthusah.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Ya, habisin. Terakhir dia. Masih ada nggak yang belum? Siapa? Banyak Ustaz. Oh, nama ibu pada nggak ada. Oke, ya berarti masih banyak yang belum tercatat namanya. Oke. Ya, posisi yang ke-36. Ibu siapa? Melda Ustaz. Ya? Melda. Melda. Silakan, Melda. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir. Jangan anda. Ibu 2 kali nggak kata ini ya? Nilainya? Kemarin ada. Kan sudah 2 kali. Ya kan? Sudah 2 kali. Ibu kemarin waktu baca pertama ada? Nggak ada kan? Berarti nilainya masih kosong. Yang lain udah 2. Ibu masih kosong. Ya sekarang saya kasih 10 ayat deh. Alhamdulillah. Ya. Kita kasih Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Wallanya lewat nggak? Illa man tawalla wa kafar. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar. Ain atau hamzah? Iya. Fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Oke, ya. Ya, cukup segitu nggak apa-apa. 37, ibu siapa? Yeni Pak, Ibu Yeni aja namanya? Yeni Suciani Pak, Yeni Suciani. Suciani. Ya. Oke. Silakan Bu, Yeni Suciani ayat 1 sampai ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasiyah. Wujuhun jangan yauman. Wujuhun tahan wa harakat. Ain nasibah. Huruf shad taslana. Aniyah. Tusqa. Ta'amun.
min dhari'. من ضريع لا يسمن ولا يغني La yusminu wa la yughni min ju'. لا يسمن ولا يغني من جوع Huruf Ra itu jangan keseret. Yughni, ada sifat rokoah di situ, lentur, ya, suaranya berjalan. Yughni, min ju'. Coba, la yusminu wa la yughni min ju'. لا يسمن ولا يغني من جوع Minnya ketemu jim, lamain itu ada bobot guna. Min ju'. لا يسمن ولا يغني من جوع Iya, intinya jangan buru-buru, nggak sampai buat harokat itu. La yusminu wa la yughni min ju'. لا يسمن ولا يغني من Ni panjang. لا يسمن ولا يغني من جوع Iya, oke. Lanjut. 38, ibu siapa? Ya? Saya Pak, Ibu siapa? Puji Haryanti. Udi? Puji Haryanti. Iya, silakan. Jangan yauma. Lisa'yiha. La tasma'u fiha. Jangan ainun ja. Coba pakai ain. Wa akwabum mawdu'ah. Oke, lanjut. Posisi 39. Ibu siapa? Aminah Cendrawasih. Dulu Bu Aminah tuh tangga saya tuh, Bu Aminah Cendrawasih. Ya. Nah, jangan panjang punya, tidak ada mad. Wa namariqu masfufah. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض
Jangan ardi wa ilal ardi kaifa sutihat. Jangan anta, jangan dirubah ain hamzah. Fadzakir innama anta mudzakir. Illanya kepanjangan. Nah, Allahnya kepanjangan. Inna hisabahum. Bahannya kepanjangan. Summa inna alaina hisabahum. Hisabahum. Soalnya mat tabi'i nggak ada saudaranya. Ya, kenapa nggak ada saudaranya? Ya, Ustaz sama saudara lah lewat dikit, nggak apa-apa. Nggak boleh itu mat tabi'i tabi'an. Ada yang nanya, Pak Ustaz bedanya mat asli mat tabi'i apaan sih? Apaan tuh? Tabi'i yang asli ya. Kenapa disebut asli? Ya, tidak terpengaruh dengan unsur-unsur lainnya. Menjadi mat yang lain ketika terpengaruh unsur huruf yang lain. Apa misalnya? Ya, 2 harokat mat tabi'i terpengaruh hamzah sesudahnya. Ya ayyuha menjadi berubah jadi mat jaiz munfasil atau mat munfasil. Ya ingat-ingat tuh, apa artinya munfasil? Arti munfasil apa? Terpisah. Apa yang terpisah? Antara mad dan hamzah, terpisah 2 kata. Kalau muttasil artinya nyambung. Antara mad dan hamzah itu nyambung. Itu artinya muttasil. Ya, muttasil. Ya, ukuran paling rendah adalah 4 harokat. Boleh 5. Bahkan ada yang baca 6, tapi pada wilayah riwayat yang lain. Kalau kita bacanya 4 harokat. Kalaupun tidak, ada boleh sampai dengan 5. Yang cakep itu 4 rata. 4 harokat ketika mad wajib muttasil. Makanya posisi mad wajib muttasil itu berada pada posisi kedua pada maratibul mudud. Apa maratibul mudud? Iya, tingkatan mad, bobot mad. Ya, yang pertama adalah mad lazim, tidak bisa bergerak dari 6 harokat. Yang kedua mad wajib muttasil, posisinya kedua karena wajib muttasil posisi rendahnya adalah 4. Yang ketiga mad arid bisukun. Kenapa arid bisukun ketiga? Karena arid bisukun bisa dibaca 2, lebih rendah lagi. Keempat mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu ada yang membaca 2 harokat pada wilayah masing-masing riwayat. Ada yang baca 4 harokat, ada yang baca 6 harokat, ada yang bacanya 2, 4, 6, ada yang bacanya 2 dan 4.
gitu ya, dan 2 dan 4. Kalau kita dari standar 4 atau boleh 5. Yang kelima adalah mad badal, yaitu tingkatan pada posisi yang terendah adalah mad badal, itu kerangka dari marotibul wudud ya, urutan tentang bobot dari mad ya. Oke. Ya, sudah semua ya? Ada Pak siapa? Ya, ya, silakan. Ya, teman-teman ya. Ya, Bagus. ya, Pak siapa? Anis Pak. Pak? Anis. Anis. Yang paling benar Pak. Anis dulu Pak. Anis Baswedan. Iya. Oke, presiden saya itu. Anis siapa namanya? Ya? Widianto. Ya, silakan. Apa lagi? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة Yang yauma wujuhun itu arahkan ke suara do ya, itu idgham bil gunnah itu dengan suara al khayshum dengung. Wujuhun yauma idzin khashi'ah. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. Dan hamiyah, ujung-ujung tak marbutoh semua larinya ke huruf H. Hamiyah. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Oke, lanjut. Pak siapa yang belum? Pak Nurdin, silakan. Ya, ayat yang ke 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuh yawmaidin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah La tasma' fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah ainun fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa nabariqu masfu'ah. ya, rohnya jangan dibaca tartib. Semua huruf roh yang kasroh baik di awal, di tengah, di akhir selalu dibaca tipis. Wa namariqu, jangan wa namariqu. Ini ringankan. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Ya, rohnya kepanjangan. وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. Iya, masih ada sudah Pak Nurdin?
Masih ada nggak? Masih Pak. Siapa? Masih ayatnya masih ada. Ayatnya masih ada. Sesudah Pak Nurdin ada yang belum dapat giliran? Hanya 41 ya? Semua 41. Oke, kalau begitu Pak Nurdin habisin. Ya, habisin Pak Nurdin. Bro. Orang Pak Nurdin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا Alhamdulillah, dari semua yang sudah baca standarnya cukup bagus-bagus ya, bacaannya hanya beberapa orang saja yang memang harus ada perhatian khusus ya. Jadi yang penting ngaji itu yang penting serius ya. Sayang kehadiran Bapak Ibu kesini jalannya jauh ya, perjuangannya berat sampai sini nggak dapat apa-apa. Jadi upayakan setiap hari minimal dapat ilmu, itu upayakan begitu. Minimal bacaan juga semakin baik. Tentu diantaranya adalah upaya dua arah, upaya murid, upaya guru. Artinya harus ada kerjasama yang baik. Gurunya jangan suka telat. Gurunya boleh telat nggak? Kalau gurunya nggak telat, kira-kira muridnya telat, pantas nggak? Nggak ada tuh Ustaz ya. Tapi guru yang baik itu memaklumi murid yang telat. Saya tahu jaraknya jauh. Saya tahu jaraknya jauh. Makanya yang telat saya nggak pernah tegur. Paling-paling juga nggak enak diri aja sih. Ya, saya nggak perlu tegur, nggak perlu ini. Yang penting ketika hari ini telat setengah jam misalnya, berarti start dari rumah harus lebih pagi. Itu aja. Ya, harus lebih pagi. Karena waktu setengah jam kan sayang. Ya. Oke. Sekarang coba dilihat surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, surah yang ke-67, terdiri dari 30 ayat. Dan saya yakin di sini ada yang sudah pada hafal ayat 1 sampai dengan ayat 30. Ada yang hafal ayat 1, ada yang hafal ayat 2, ya, ada yang hafal ayat 30. Ada yang hafal 30 juz, ada yang hafal juz 30. Ada yang hafal juz 30? Juz 30 sudah hafal? Ini hafal lagi lah. Coba upayakan seumur kita itu hafal juz 30. Jadi startnya dari amma yatasaalun. Malu sama Allah gitu.
hidup sekian tahun diberi nikmat terlalu banyak, waktunya dikemanain. Tapi nyesel itu boleh, nyesel itu wajib, orang nyesel itu ibadah. Tapi nyesal yang kemudian penyesalan itu digantikan dengan Perbuatan. iya perbuatan. Nyesel tapi ditambal sesuatu yang kurang di awal-awal kita ada, ya. Baik. Surah Al-Mulk diawali dengan Tabarakalladzi biyadihil mulku. Mulku apa mulki? Huruf kafnya di akhir apa di tengah? Mulku. Pada kata al-mulku, huruf akhirnya kaf atau lam? Kafnya dhammah apa kasrah? Kalau dhammah boleh raum enggak? Yo, lalu lagi raum apaan? Boleh raum enggak? Boleh isman enggak? Boleh. Boleh sukun enggak? Jadi di situ berapa cara bacanya? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu apa namanya? Ya, sukun. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang kedua, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Apa itu? Raum. Raum teh naon raum naon. Islam bukan monyong. Ismam ya ismam, raum ya raum. Apa raum? Islam yang monyong ya pokoknya. Islam monyong. Iya. Raum itu membaca dhammah atau kasrah di akhir kata dengan apa? Dengan suara sepertiga bunyi. Sir. Ibu yang dengar suami aja. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dengar bapak aja sebelahnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Dengar semua enggak? Itu bukan raum. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Syukur. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Monyong. Islam. Pagi-pagi saya dibilang monyong. Monyong. Itu namanya Islam. Jadi boleh sukun, boleh raum, boleh ismam. Itu kalau dhammah. Ya, kalau dhammah. Kalau kasrah boleh ismam enggak? Emang kasrah bisa monyong? Nggak bisa. Jadi nggak boleh ismam. Raum boleh nggak? Raum boleh. Ar-Rahmanir Rahimi. Mi-nya boleh di raum nggak? Ar-Rahmanir Rahim. Raumkan di situ. Jadi Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sukun. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Raum. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ismam itu nggak terdengar bunyi karena bunyinya nggak ada. Manyun doang, manyun. Gitu. Ya, ismam itu irama akhir bulan. Kenapa? Ya. Iya, belum gajian maksudnya. Ya, biasanya yang ismam itu ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu yang tidak solehah. Kalau di sini mah wajah-wajah solehah. Semua ada yang namanya solehah.
Yang soleh juga ada. Jadi itu kalau dhammah di akhir kata, huruf itu boleh dirauhkan, boleh diismankan. Umumnya orang fahamnya dengan sukun. Tapi dhammahnya nggak boleh. Orang waqaf misalnya tabarakalladzi biyadihil mulku, nggak boleh, harus disukunkan. Sukun nggak bisa, rauhkan. Rauh nggak bisa, udah isman aja. Boleh. Cuma pemahaman banyak orang secara umum itu adalah sukun. Mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai'in bertemu dengan apa? Berarti sukun atau tanwin menghadapi huruf tafkhimul gunnah atau tarqiqul gunnah. Tafkhim syai'in qa, jangan syai'in qa, syai'in qadir. Qadirun ketika waqaf ada berapa cara? Ada berapa? Dua ya. Sukun dengan 3 wajah. Syai'in qadir. Berapa harokat? Syai'in qadir. Syai'in qadir. Nah, sekarang dhammatain boleh isman enggak? Nggak bisa ya. Dhammatain. Qadirun. Ya, itu juga boleh diposisikan dengan isman tapi menjadi ru, atau boleh dengan rom menjadi kecil di situ. Tapi umumnya orang memilih dengan sukun dengan 3 wajah pada sukun 2, 4, 6. Ketika diwasal qadirun berapa harokat? 2 harokat. Perlakuan di ketika wasal maka kembali kepada mad arid lis sukun. Kembali pada mad tabi'i. Kembali pada mad tabi'i. Ketika disambung dengan ayat berikutnya alladzi khalaqal mauta. Bagaimana cara bacanya? Wa ala kulli syai'in qadirun lilladzi. Kasusnya kasus apa ketemu apa? Kasusnya apa? Pertemuan antara 2 sukun masuk dengan at-takhallus minal tiqa'is sakinain. Solusi ketika bertemu 2 sukun. Loh, sukunnya mana? Qadirun. Sukun bukan? Nun sukun. Qadirun. Apa? Qadirun sukun bukan? Sukun. Tanwin. Ini kan ujungnya nun sukun. Qadirun. Nun sukun bukan? Berarti sukun. Alladzi hamzahnya hamzah wasal. Hamzah yang ketika disambungkan dengan kata sebelumnya, hamzah itu menjadi tidak nampak. Contoh misalnya alladzi, ada hamzah enggak? Alladzi, ada hamzah enggak? Ada. Ketiga huwallahul ladzi, asal katanya huwallahu alladzi menjadi huwallahul ladzi. Hamzah nampak enggak? Hilang ketika diwasal, namanya hamzah wasal.
Ya, berarti sukun yang terdapat pada alladzi ayat yang berapa? Kedua. Ayat yang kedua. Ya. Ini kan ayat 1 nih. Qadirun dan alladzi ayat kedua. Di sini sukun bertemu sukun, solusinya bagaimana? Itu namanya at-takhallus, solusi atau jalan keluar. Yang nggak pernah ngaji katanya qadirul ladzi, atau dianggap tanwin ketemu hamzah. Kalau dianggap tanwin ketemu hamzah apa tuh? Qilhar qadirun alladzi. Kalau yang tidak belajar tajwid secara teori. Nah, di sini adalah bertemunya sukun dengan sukun, solusinya bagaimana? Ya, orang umumnya taunya nun wiqayah. Tapi sebetulnya nama yang paling tepat adalah nun tanwin. Ya. Atau di buku-buku lain ada mengatakan nun badal, nun mengganti atau nun iwad. Ya, udah yang mana aja dah. Ya, kalau yang umumnya bilang nun wiqayah ya nun wiqayah, tapi lebih tepat disebut nun tanwin. Ya. Nah, cara bagaimana? Syai'in qadirunil ladzi. Sama nih posisinya dengan ahadun ayat 2 ya. Wallahu ahad ayat 1, ayat 2 Allahus samad. Allah di sini juga hamzahnya hamzah wasal. Ahadun sukun. Sukun ketemu sukun, cara nyambungnya ahadunillah. Kenapa jadi illah? Lafaz Allah didahului huruf kasrah maka tarkik. Sebagaimana bismillah, a'udzu billah. Enggak bisa ada ahadu billah. Ahadunillahus samad. Terjadi di banyak tempat, kadang-kadang mimpin tahlil enggak pakai tajwid. Jadi harokatnya kasrah ya Pak Ustaz? Ya, harokatnya kasrah. Nunnya diharokatkan semuanya dengan kasrah. Ahadunillah khaironil wasiyah. Ya, mubinin uqtulu, mubinin uqtulu. Mubinin uqtulu. Iya. Ya. Tuh. Kan banyak yang mimpin tahlil gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kan begitu. Banyak. Nanti kalau mimpin tahlil jangan begitu lagi. Qul huwallahu ahad billah. Ketika ketika waqaf sukun ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Jadikan posisi kita jangan jadi orang pelit ketika baca Quran. Ini udah sholat, surahnya surah pendek, nyambung, diosol. Ya, apa sih beratnya diwakaf aja setiap ayat? Kan lebih cakep. Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kalau terjaga nggak? Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan terjaga, cakep. Boleh diwasal asal wasalnya benar.
Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa-apa diwasal asal wasalnya benar. Cuma wakaf lebih cakap. Wakaf lebih cakap. Ya, situ. Di alladzi khalaqal mauta. Nih banyak mauta. Maut gitu kan? Apalagi di daerah istri saya di kampung Sunda. Alladzi khalaqal mauta. Nano maut. Maut teh baik. Baik tahun bungkus maut. Sunda kan bilang mati apa? Maut. Maut kan. Jadi kalau ngaji apa maut apa maut? Maut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huruf-hurufnya bagusin. Kalau bisa suaranya bagusin, lagunya tepatin. Ya, tartil 2, lagunya ros. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Biar sampai amalan, tarik nafas dulu. Pak Ustadz kok nafasnya panjang, strateginya bisa. Kan pakai strategi kan? Tarik nafas dulu. Jangan nggak tarik nafas langsung. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Itu mah garong nafas. Tahu garong nafas? Kalau nyurinya ulang-ulang, ya tanafus namanya mencuri. Tanafus mencuri. Nah, banyakkah yang baca Quran mencuri nafas dulu? Nggak boleh. Kenapa? Memutus bacaan. Ya karena terputus-putus. Apalagi dalam satu kata terputus. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Terus gimana? Ya, akan merusak arti. Jangan tanafus. Ya, kalau jadi dewan hakim suara demen banget tuh tanafus kurangin. Pengaturan nafasnya tidak rapi. Tajwid kena nggak? Kena. Suara kena. Ya, jadi kalau jadi qori nafasnya mesti cukup. Bukan panjang. Cukup. Kalau panjang belum tentu satu Fatihah nyampe, tapi kalau cukup sambung bismillah lagi nyampe. Ya, caranya bagaimana? Latihan. Yang paling tepat ketika mau baca tarik nafas dulu. Coba sama-sama tarik nafas dulu, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai amala coba. Tarik nafas 1, 2, 3. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terdengar semuanya nafasnya panjang karena jamaah. Ya, yang nyolong nafas kagak kelihatan. Itulah hebatnya berjamaah. Yang bacanya rusak 27. Ya, yang ngikutin bacaan orang 27. Tapi coba suruh sendiri-sendiri. Pada banyak yang nyambung. Tapi coba bertanggung jawab. Walaupun rame-rame, 1 kali nafas coba. 1, 2, 3. Alladzi khalaqal mauta wal
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Iya, apa? Kalau misalnya tetap nggak kuat, berarti gimana? Iya, dia amal ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ agak sulit berhentinya. Ya. Tapi untuk yang darurat itu namanya waqaf woruri. Ya. Itu waqaf darurat. Wakaf nggak kuat. Iya, waqafnya waqaf darurat. Kalau darurat kan di mana aja. Gitu. Orang lagi baca Quran batuk. Darurat enggak? Alladzi khalaqal mauta wal hayata cetuk. Waqaf. Ya itu namanya waqaf furuh, waqaf darurat. Tapi ketika MTQ ya kepastian, keniscayaan harus waqafnya di ahsanu amala. Tapi ketika belajar ya berwakaf darurat itu memang dalam keadaan belajar itu dimaklumi ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata wal hayat, dari situ nggak apa-apa ayat ya. Wal hayat hayat kan sama tuh itu wal hayat, dan ibtidanya dari wal hayat. Wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, kalau memang nafasnya capek gak ada masalah. Ya, amalan ke situ amalan menjadi amalah, jadi mat'ai. Kalau nafasnya nyampe sampai wa huwal azizul ghafur, cakep enggak? Cakep. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Itu nafas. Ya, makanya nafasnya harus cukup. Bagi dua nggak masalah. Kalau wakaf di haya boleh, tapi kurang cakap. Yang cakap di ya. Lanjut ayat yang ketiga. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Yo. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ya, samawati tanwin atau nun sukun berhadapan dengan ko. Isti'la bukan? Tafkhimul gunnah, tarqiqul gunnah. Tafkhimul samawatil ti. Yuk. Samawatil alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut.
sampai dengan hari Kamis kita jumpa lagi dalam posisi bacanya udah pada lancar. Saya nggak menuntut surah ini untuk hafal, tetapi targetnya adalah lancar dan benar. Ya, lancar dan benar. Untuk lancar dan benar itu diperlukan kebiasaan membaca jadi budaya. Ibu sudah jadikan budaya membaca nggak? Sudah. Kalau sudah jadi budaya itu satu hari nggak baca Quran, perasaan ada yang kurang nggak? Kalau budaya makan belum makan ada yang kurang nggak? Jadikan budaya makan sebagai budaya baca Quran. Perasaan satu hari belum baca Quran ada yang nggak enak. Sudah nyampe ke situ nggak? Ya, sudah sampai ke situ nggak? Nah, sekarang gini, samakan saja dengan sholat. Kalau orang sudah disiplin sholat, perasaan kalau belum sholat ada yang kurang. Coba standarkan seperti itu. Bagaimana caranya? Wajibkan untuk masing-masing pribadi, wajib untuk baca Quran setiap. Boleh nggak mewajibkan bacaan? Untuk diri pribadi, walaupun standarnya sunnah. Sekarang wajibkan baca Quran untuk saya setiap hari minimal 2 lembar. Minimal 2 lembar. Tapi jangan 2 lembar pertama Al-Fatihah sama Alif Lam Mim. Ya, 2 lembar itu berapa ayat? Sekarang gini, untuk memotivasi bacaan, begini kata Rasulullah, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun." Sing sapa wong apa tuh bahasa apa? Sing sapa wonge maca Quran satu huruf saja di hadapan Allah akan mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan ditingkatkan 10 kebajikan. Satu huruf 10. Kata Rasul, la aqulu alif lam mim harfun. Rasul tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca nun berapa huruf? Satu huruf. Berapa kebaikan? 10. Nanti pulang baca nun. Sadaqallah. 10 enggak? Satu huruf 10. Ya, tapi jangan jadi orang pelit bin pedit. Ya. Minimal coba 1 lembar. Coba hitung 1 lembar dengan berapa huruf. Ngitung hurufnya pusing. Ya, itu jadi motivasi untuk kita. Ya, pokoknya wajibkan untuk pribadi satu hari berapa? 2 lembar. Saya nggak nuntut 1 juz kan, karena dituntut juga nggak bakalan bisa. Ya, kecuali memang sudah istiqomah. Baik, sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi pada hari Kamis. Insyaallah panjang umur, keadaan sehat, afiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.